Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nana Bapak hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran ketiga. Sekarang kita akan membaca teks tentang menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber-sumber energi yang tersedia di alam. Seperti apa? Aliran air sungai yang biasa kita sebut dengan PLTA, panas bumi yang biasa kita sebut dengan PLTU, aliran angin, dan lain sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan di berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara. Tegangan ekstra tinggi atau disebut dengan SUTED yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit. Setelah melalui SUTED yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitunya 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga kita. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Yang kedua, apa fungsi SUTED pada sistem transmisi energi listrik? Nomor 3, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Yang keempat, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan jawabannya. Nah, Bapak akan coba menjawab dan jawaban ini boleh dilengkapi dan ditambahkan ya. Jawaban nomor 1 yaitu air, panas bumi, angin, dan lain sebagainya. Jawaban nomor 2, mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Sedangkan jawaban nomor 3, karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dan yang terakhir jawabannya yaitu saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Nah, baik, dari hasil diskusi tadi, sekarang diminta kalian semuanya untuk dapat menuliskan informasi penting di setiap paragraf. Nah, Bapak akan coba lagi menjawab dan jawabannya ini boleh dilengkapi dan ditambahkan. Untuk topik masalah pada paragraf pertama yaitu peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Nah, untuk paragraf kedua, tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama SUTED ke berbagai tempat. Sedangkan untuk paragraf ketiga, kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses menyalurkan energi listrik adalah sistem transmisi.
sistem distribusi, dan serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Mari baca informasi singkat berikut ini. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematik dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu, listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar atau memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, dalam menuliskannya, anak-anak Bapak semua harus memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu ya. Nah, ini Bapak coba menjawab dan boleh jawaban ini dilengkapi. Nah, silakan dibaca ya. Nah, sampai kita pada saat refleksi. Bagaimana pelajaran hari ini? Apa hal yang dapat kamu pelajari hari ini? Apa yang sudah kamu pahami? Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Dan nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.